Oke, nih hari sesuai permintaan lu pada dari kemarin-kemarin tuh ada yang request ya bilang kata, "Bang, bikin bang tier list ranking meme-meme yang jomok udah beredar tuh yang mas-mas." Ya udah kita bikin dah sekarang. Kita start aja. Yang pertama si Mas Rusdi ya. Mas Rusdi ini kalau gue bilang sih fenomenal ya. Dia salah satu juga pencetus awal-awal ya. Kalau buat gue sih gue masukin dia tier rank S. Kenapa? Karena tuh dia masih konsisten bikin konten-konten tuh sekarang ya. Iya, dan konten-kontennya juga dipakai sama orang-orang lokal dan juga sama orang-orang luar tuh yang tuk-tuk, hut-hut di Reddit. Dan dia juga ngebawa teman-temannya dia yang lain gitu, ngangkat nama temennya ke dalam dunia perjowokan. Jadi wajar lah kalau gue bilang dia tuh masuk tier rank S. Nah, terus yang kedua Lil Nus Nus. Ya gue sih gak tahu ya, tapi banyak orang TikTok tuh yang suka masih Lil Nus Nus. Dia suka bikinin meme-memnya juga suka bilang katanya termasuk member yang premium. Tapi kalau gue buat gue sih, gue cuma masukin sampai tier B ya. Karena gue nggak tahu jokesnya kalau menurut gue sih, ya agak membosankan lah si Lil Nus Nus ya, cuma begitu-begitu aja. Dan sekarang ini ngangkat karena ya Liputan 6 kemarin posting, makanya orang mulai ngomongin lagi Lil Nus Nus, Lil Nus Nus. Terus yang ketiga Mas Ambalingham. Mas Ambalingham ini sih ngetopnya di TikTok ya. Ya gua nggak tahu buat mereka mungkin lucu gitu dipakai nama lagu-lagu yang berbau Jawa gitu. Tapi buat gue sih gue kurang cocok gitu loh karena kan meme itu juga selera ya. Dan menurut gue kayak terkesan agak maksa sih. Jadi gue akhirnya masukin si Mas Ambang Lingham ini ke D. Ya kayak kurang dapet aja gitu jokesnya di gue. Terus yang keempat Mas Nasir. Mas Nasir ini sebenarnya ramenya gara-gara meme-nya Uma Musume. Jadi ya dia kayak meledak cuma sesaat doang. Sekali jebret habis itu ngilang. Tapi meme-nya cukup oke, jadi gue bisa nempatin dia ke tier B ya si Mas Nasir ini. Cuman ya belakangan gue lihat ya cukup lah PB karena udah nggak ada meme-meme yang lain. Terus yang kelima ada Mas Fuad. Kalau Mas Fuad sih gue udah pasti masukin dia ke tier S. Walaupun orang mungkin banyak yang komplain nih pasti nih. Karena kan dia fake tuk bang kayak Pak Amba, Mas Nasir dan kawan-kawan. Cuman yang jadi masalah, lu tau gak apa? Dia tuh konsisten bikin ya video-video terus, cosplay-cosplay. Dan semua videonya tuh lucu-lucu. Banyak juga dipakai sama orang lokal, sama orang luar juga. Jadi biar kata fake tuk sih dia ya cocok lah buat dimasukin ke dalam tier S. Terus yang keenam ada Mas Narji. Mas Narji ini gue nggak tahu lah, tapi orang TikTok sama orang Twitter sih banyak yang demen ya, gue ngeliatin gitu loh, dia joget-joget gitu. Cuman gue cuma bisa nempatin dia ke tier C. Ya kenapa? Menurut gue agak ngebosenin justru jokes-jokesnya dia. Jadi kan semuanya agak sama gitu, abis makan, joget-joget, dikasih lagu, ya udah begitu aja gitu loh. Dan di luar pun ya kurang lah, ya kalau konten aslinya emang rame. Terus yang ketujuh ada Mas Hendra. Mas Hendra ini biar kata temen deketnya Mas Rusdi, gue cuma bisa nempatin ke tier B ya. Ya kenapa? Ya karena dia tuh kayak cuma nempel sama si Rusdi aja gitu loh. Jadi konten-konten dia yang rame. Tapi kalau sendirian gitu loh, gak ada si Rusdi, dia kayak kurang gitu loh meme-memenya. Jadi ya wajar aja sih kalau gue bilang cuma masuk ke dalam tier B. Lanjut ke nomor 8 ada si Imut. Kalau si Imut ini gue bilang masuk ke dalam tier A ya. Walaupun dia cuma temennya Mas Rusdi gitu, ngedompleng nama, nempel akhirnya itu. Tapi yang solo karir juga rame. Jadi ya wajar aja lah, gue masih bisa nempatin dia di tier A. Terus nomor 9 ada Mas Kevin. Mas Kevin ini sebenarnya dulu pernah kayak salah ya orang paham dibilang dia sama aja Mas Narji. Ternyata kalau di Facebook tuh udah ada namanya Mas Kevin. Dan Mas Kevin ini gue bisa kasih B lah. Kenapa? Karena jokes-jokesnya dia cosplay-cosplay lah, apa-apa, ganti-ganti. Dan menurut gue beberapa konten-kontennya dia tuh rada kreatif. Jadi oke lah dia buat masuk ke dalam tier B walaupun gak nyampe A ya. Terus yang 10 ada Mursid Mursalin. Mursid Mursalin ini yang konser ngawi musikal gue bisa nempatin di tier A. Pasti lu juga bingung. Nah, dia kan cuma meledaknya sekali doang, Bang, katanya abis konser ngawi musikal. Iya, cuma masalahnya walaupun cuma sekali doang, dia tuh fenomenal gitu loh. Videonya masih terus diinget sama orang, terus tetap masih juga dipakai sama orang yang celananya melorot dua video itu.
Jadi menurut gue tetap oke lah dia buat masuk ke dalam tier A ya. Ya kalau gue lihat-lihat juga gara-gara dia juga kan akhirnya nongol konser Ngawi musikal yang lain. Jadi boleh lah buat masuk tier A. Terus yang ke-11 ada Mas Joko atau alias tuh gue juga sempet sebut juga Mas Pendi. Mas Pendi ini tuh kalau di luar tuh lagi naik daun banget tau gak lo di grup-grup tuk-tuk sama hut-hut. Jadi gue bisa nempatin dia ke dalam tier A ya. Kenapa? Iya karena dia produser ya dia suka bikin video-video tuh yang aneh-aneh ada pola-polanya yang akhirnya itu tuh jadi bahan-bahan orang gitu loh buat ngebikinin meme. Jadi cukup oke lah dia buat masuk ke dalam tier A. Terus yang nomor 12 ada Pak Amba. Kalau Pak Amba nggak usah ditanya lah ya, walaupun dia fake tuk dan di luar ya mungkin ada yang nggak suka gitu orang-orang hut-hut tuk-tuk sama dia. Tapi gue nempatin dia ke dalam tier S. Karena kalau bukan gara-gara jokes-jokesnya dia, mungkin perkembangan dunia-dunia perjomokan tuh gak secepat sekarang gitu loh. Dia memberikan gaya apa sih bahan-bahan meme buat orang-orang gitu buat ngebikinin jokes-jokes. Terus nomor 13 ada Mas Gatot. Ya Mas Gatot sih kalau gue bilang ya mungkin sebagian orang juga ada yang gak cocok ya. Tapi menurut gue cukup oke sih, cukup lucu ini aki-aki maksudnya. Ya, walaupun meledaknya juga jokesnya begitu-begitu aja, dia ngomel-ngomel sama penampilannya nyentrik. Tapi overall oke lah maksudnya buat sekarang ngisi gitu kekosongan meme gitu yang didominasi sama AI, dia cukup mengisi, memberi warna lah buat tuh jokes-jokes dunia-dunia perjomokan. Terus nomor 14 ada Mas Aldo. Ini Mas Aldo ini temennya si Yes King juga iya. Terus sering main juga sama si Mas Joko alias Mas Pendi juga. Ya kalau gue sih nempatin dia ke dalam tier B ya. Jadi jokes-jokes meme dia tuh gak ada yang berdiri sendiri gitu loh. Selalu nempel sama orang lain gitu. Jadi ya rada kurang lah. Jadi tapi tetap oke buat masuk ke dalam B lah. Terus yang nomor 15 tuh ada Monyet Ijo Banyumas. Kalau Monyet Ijo Banyumas ini menurut gue agak fenomenal ya. Ya yang diperanin itu sama si Corvinus. Gue bisa ngasih dia ke tier S. Kenapa? Karena tiap tahun tuh dia selalu nongol ya, 2 kali pas Halloween iye, pas Natal juga iye. Dan menurut gue beberapa tuh dia masih bikin yang baru-baru terus gitu loh, Monyet Ijo Banyumas ini videonya. Walaupun ya cuman pendek-pendek gitu loh, ya akhirnya ngeberikan bahan-bahan baru buat orang tuh ngebikinin jokes-jokesnya lagi. Tapi overall ini banyak orang yang suka, ya udahlah, oke kita masukin ke S aja. Terus nomor 16 ada Mas Ironi. Mas Ironi ini gue bisa nempatin ke tipe A lah ya. Karena apa? Tier A-nya. Karena dia tuh ya sampai sekarang tuh orang masih pada pakai terus muka-mukanya dia. Walaupun dalam bentuk stiker ya. Jadi muka-muka atau foto-foto dia yang baru masih terus dijadiin jokes, dijadiin tulisan gitu. Ya dan dia pun juga suka gitu loh dijadiin jokes-jokes sama orang. Ya udah oke lah maksud gue buat masuk ke dalam tier A. Terus nomor 17 ada Mas Doni. Mas Doni yang suka disiksa sama Monyet Ijo Banyumas. Itu gue nempatin ke C ya. Kenapa ke C? Karena ya jokes-jokesnya kalau buat gue, iya begitu doang. Dia juga nongol sekali dan nebeng di kontennya orang gitu loh. Jadi ya ada beberapa kali sih dia nongol. Cuma maksudnya dia mirip kayak si Aldo gitu nempel. Cuma menurut gue kayak kurang lah. Gue kayak kurang dapet jokes-jokesnya gitu yang orang pada bikin-bikin tentang si Doni ini. Terus nomor 18 ada si Mas Faiz sama Mas Norman. Ya ini sih favoritnya orang TikTok ya. Tapi kalau gua rada kurang dapat gitu jokesnya ya yang dia begini terus joget-joget gitu. Gua cuma bisa nempatin ke B sih kalau buat Faiz Norman dia. Orang sih banyak yang suka juga gitu, tapi kan maksudnya ini sekali lagi kan ini penilaian kita ya. Kalau gue merasa kadang beberapa joke sesi Faiz Norman itu kayak rada garing kalau buat gue itu loh ya, sekali lagi ya. Terus nomor 19 ada Rehan Wangsaf. Rehan Wangsaf sih kalau gue bilang pencetus, iya, habis itu ngilang. Dan jokesnya ya cuma gitu-gitu doang. Karena dia pencetus buat dunia yang lokal ya, bukan yang di luar ya. Iya, gue sih masih bisa ngasih dia nempatin B gitu loh. Kalau bukan pencetus gitu, cuma sekedar asal lewat. Mungkin gue bisa nempatin dia cuma C. Soalnya kalau buat lokal-lokal ini, ya dia salah satu pendorongnya gitu loh. Kalau gue nempatin ke C atau D, ya kayak kurang respect lah kayak ke si Rehan Walsaf ini.
Terus mungkin orang pada nanya ya, Yesking mana? Yesking gue nggak masukin karena kan orangnya juga udah kagak ada gitu loh. Ya udahlah gitu, jangan masukin ke dalam kategori meme-nya lagi gitu loh. Kita cukup tahu aja dulu pernah ada eksis gitu si Yesking. Nah, itu tier list ranking meme jomok versi gue ya. Gue juga pengen tahu nih versi lu pada apa. Tapi sekali lagi ini tuh juga jangan jadi perdebatan ya. Kan namanya jokes gitu, orang ada yang dapet gitu lucunya, ada juga yang kagak dapet lucunya. Jadi tiap orang tuh pasti beda-beda. Makanya gue pengen tahu gitu loh versi orang-orang lain bagaimana gitu loh. Atau alasannya juga kalau lu mau tulis di komenan juga boleh alasannya. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.